sekarang kita mau bahas salah satu serial yang mungkin banyak yang request dari kemarin ya. Clickbait dong, clickbait. Gila, aku pikir apaan yang clickbait? Ternyata emang judul seriesnya adalah Clickbait. Bener banget, ini adalah series terbaru di Netflix ya. Lagi-lagi Netflix senang banget bikin sajian yang bikin kita jadi parno sama internet. Bener gak sih? Gara-gara Netflix tahu banyak dulu dokumenter pernah ada yang tentang internet juga. Jadi intinya kita jadi parno. Padahal Netflix ada di internet. Dan sekarang seperti judulnya, clickbait ini adalah istilah yang sangat umum ya. Kalian kalau nonton YouTube, wah clickbait nih, gila thumbnailnya. Tapi mungkin tidak sesimpel itu ya series ini kalau diartikan gitu ya. Karena ceritanya sendiri adalah tentang seorang pria bernama Nick gitu Nick ya. Brewer. Nick Brewer ini dia adalah terapis fisik ya, atau guru olahraga kali ya. Dan dia ini tiba-tiba diculik, terus di videoin kalau dia bakal mati ketika videonya udah ditonton oleh 5 juta orang. Iya, gila. Untung dia nggak masuk channel Atta tuh, wah bisa cepet matinya. Ketahuan dong siapa yang nyulik kalau masuk channel itu. Iya, intinya kayak gitu ya. Dan ketika video itu udah up gitu, teman-teman sama keluarga Nick terutama gitu pada berusaha nyariin dia ada di mana gitu. Dan ini tuh ternyata tidak sesimpel itu ya, karena pas Nick di videoin dia megang tanda-tanda gitu ya di tulisan yang artinya dia itu pernah nge-abuse cewek katanya, pernah ngebunuh cewek. Nah itu kan shocking sekali bagi keluarganya yang tahu kalau Nick mah orang baik-baik aja begitu. Clickbait ini ngingetin sama series yang pernah kita review juga ya, The Innocent. Oh iya. Karena ceritanya ternyata bukan dari satu orang aja gitu ya. Jadi 8 episode ini tuh dibagi ke 8 perspektif gitu ya. Dari orang-orang yang ada di sekitar Nick, terutama dari keluarga, terus istri dan lain-lain lah pokoknya gitu ya. Pokoknya orang-orang yang terlibat kenapa si Nick hilang gitu. Sampai kita kayak disuruh nyari gitu, sebenarnya Nick ini gimana gitu sih. Sebenarnya ceritanya mah udah sering lah kayak gini ya. Bener. Tapi cara nyeritainnya itu yang tadi kayak kamu bilang lumayan menarik juga per episodenya. Judulnya itu adalah orang-orang yang tadi yang akan diceritakan dari sudut pandang mereka. Membuat kita kayak curiga sama si ini, curiga biasalah kayak gitu selalu ya. Harus, karena kita jadi pengen tahu juga pelakunya siapa kayak gitu ya. Terus dan di setiap ending cliffhanger-nya juga bikin bikin kayak anjir jadi sian jadi ini harus lagi gitu iya gitu. Rumusnya kalian bikin series yang menarik adalah biarkan cliffhanger. Iya, kayaknya yang nggak dicurigain Pia doang nggak sih? Iya benar. Jadi karena episode 1 nyeritain dari sudut pandang adiknya si Nick, si Pia ini yang diperanin sama Zoe Kazan. Jadi kayaknya dia itu kayak main karakter banget lah ya. Karena dia yang kayak pengen tahu banget nih si Nick kemana, kenapa kayak gitu. Jadi dia berperan banget lah di cerita ini gitu. Tapi nanti seiring series ini berjalan dan kita ketemu karakter yang lain juga, tapi gitu. Si Pia juga tetap ada sih, maksudnya banyak juga lumayan. Kayak konsisten gitu loh dia dari awal sampai akhir orangnya begitu meledak-ledak. Sama kayak kakaknya nggak sih kayaknya ya agak-agak gitu kayak langsung pengen buru-buru dan semua juga gitu sih kayak istrinya juga kan konsisten ya. Kalem ya udah gitu ya terus emang sampai terakhir kayak lebih tenang kayak gitu. Dari pemilihan cast-nya juga kayak ini ya, diverse sekali gitu ya. Semua ras ada di sini. Orang Amerika jelas ya, kulit putih, kulit hitam, Asia, Arab. Apalah gitu. Bahkan ada adegan ke masjid kan? Iya benar-benar. Di sini adegan sholat gitu. Detektifnya orang Arab gitu ya. Nggak tahu ya Arab sebelah mana kan luas ya harus jadi saya nggak tahu pokoknya Timur Tengah aja gitu. Dan yang menarik juga sih di situ juga kan kayak dibahas gitu. Perspektif dari detektifnya gimana ya, jadi kayak tiap karakter itu kayak punya masalahnya sendiri ketika menghadapi kasus Nick ini gitu. Dari cerita sih sebenarnya lu ikutin aja sih, nggak begitu nggak begitu rumit gitu. Bukan kayak puzzle yang bener-bener siapa ya ini gitu. Ini tuh kayak tiap episode tuh kita kayak dikasih tahu sudut pandang aja gitu, nanti sampai terakhir banget ya baru ketahuan gitu. Iya. Tapi ya gitu menurut aku jadinya si kekurangannya adalah mungkin kalian gak akan bisa menduga. Nah iya itu sih. Iya sih itu. Karena
kalau series kayak gini kan ngajak penonton buat menebak-nebak gitu ya. Pasti misteri Dan pasti kan yang terlibat banget gitu ya sama karakter Nick gitu. Dan itu tuh kata aku salah satu kelebihan dan kekurangan juga ya, nggak tahu gimana ya. Untungnya gitu tiap episodenya ya masih menarik sih, nyeritain beberapa angle gitu kan. Cuman ya kita jadi bingung juga gitu karena kita udah menebak ini. Nah itu, jadi gini loh, biasanya kan kita emang dikasih hint kan. Nah di sini tuh kayak si pelakunya ini kayak nggak terlalu digimanain gitu, kayak cuman secuil banget. Jadi kayak emang benar-benar cerita baru aja. Iya, jadinya ya aku gitu. rasa nggak akan ada yang bisa nebak siapa. Iya, jadi kayak wow gitu ya. Iya. Maksudnya ini plot twist yang bukan plot twist sih sebenarnya gitu ya kan. Kalau diumpetin sengaja itu. Karena kan kalau plot twist itu kan dari arti katanya aja patah gitu kan. Plot twist itu jadi patah gitu kan. Misalkan karakter A ini gini, tiba-tiba plot twistnya dia belok gitu. Nah itu kan plot twist gitu. Kalau di sini tuh kita nggak dikasih kesempatan untuk kenal sama orang-orang yang nanti tuh bakal jadi kuncinya gitu di akhir gitu. Jadi kayak nggak twist gitu. Iya, itu bukan patah gitu. Jadi kayak emang ya udah ada aja gitu. Iya. Muncul karakter baru gitu. Mungkin kalau di kehidupan nyata pasti bisa aja begitu kan. Mungkin, tapi ini kan film. Iya, maksudnya sayangnya porsi yang jadi kunci itu kenapa nggak dimasukin di 8 episode ini gitu. Ada sih? Iya. Karena kan kenapa mereka bikin tiap episodenya dari saudara, detektif, istri, anak gitu kan, kayak gitu-gitu, reporter kan, itu jadi biar kita penonton, oh ini tuh tiap orang punya versinya sendiri-sendiri gitu, jadi kita bisa pengen tahu sebenarnya gimana sih gitu kan, cuma wow, iya benar, ternyata enggak juga gitu ya, gitu sih. Lu mau sejenius apapun kalau nggak pernah baca review atau tahu apapun kayaknya nggak akan bisa nembak. Iya nggak bisa, susah cuy, susah. Terus aku juga ini sih, di sini kan ada adegan si Nick sama Sophie itu menikah ya. Cuman aku bingung dia tuh menikahnya kapan. Soalnya itu nanti akan menjelaskan apakah salah satu dari pacarnya di aplikasi itu beneran selingkuh atau enggak gitu. Kalau misalnya memang si Sophie sama Nick itu nikahnya udah lama, ya berarti bener dia selingkuh dan dia salah si Nick. Tapi kalau misalnya nikahnya baru, berarti bisa jadi si cewek ini tuh emang dulu deket, terus mereka nikah, si Sophie sama Nick, terus ditinggal gitu, jadi nggak selingkuh gitu. Jadi agak bingung sih nikahnya, soalnya pas nikah juga mereka masih kayak seumuran yang sekarang, tapi nggak ada anak-anaknya sama sekali nggak sih? Soalnya aku juga mikirnya, oh Sophie janda kali ya, bawa anak, iya, gitu sempat mikir gitu. Kayak gitu, tapi nggak juga gitu ya, nggak tahu juga, nggak ada omongan itu, gitu maksudnya. Terus pas Nick ternyata punya pacar dulu di dating apps gitu, ketahuan ini pas revealing yang terakhir banget, kita nggak tahu tuh itu pacar, selingkuhan atau gimana gitu ya. Iya itu maksudnya aku bilang. Iya, jadi kayak keterangan waktunya kurang sih kata aku, sayang banget sih gitu. Karena kan di sini ceritanya berpacu dengan melodi, nggak berpacu dengan melodi, maksudnya tua anjir. Berpacu dengan waktu kan. Kita butuh nyari Nick pertama kan di kayak setengah episode itu, di setengah season itu kayak berusaha nyari tahu Nick di mana gitu. Pas sudah ketahuan, tak gitu, kita harus cari pelakunya gitu kan. Itu kan kayak lu ya mengejar waktu kan si detektif ini gitu. Tapi kita jadi miss di situnya sih kalau kata aku, keterangan waktunya kurang aja gitu. Tentunya si pelakunya lah ya. Ini pasti kalian kalau nonton review ini udah tahu, ini spoiler lah jelas Iya. Karena si ibu ini punya suami gitu ya. Motifnya suami ngebunuh Nick juga kata aku kurang kuat sih, maksudnya. Oke lah, anggap dia marah gitu, nggak suka dengan tindakan si istrinya gitu. Tapi balik lagi tadi keterangan waktunya di sini tuh nggak jelas gitu, blur gitu. Maksudnya akumulasi lah, suaminya kayak orang baik aja di awal, maksudnya yang kayak biasa aja gitu, ngerti nggak sih? Nggak langsung tiba-tiba jadi orang yang ngamuk gitu terus kalap ngebunuh orang gitu. Mungkin gak sih gara-gara si Nick itu udah heboh banget di internet, mungkin. Terus ternyata istrinya berperan di situ, jadi kayak udah takut terus marah. Reaksi yang aku harapkan sih lebih ke kayak takut kali ya. Kalau di sini kan kayak marah wah banget. Udahlah gitu. Karena mungkin dia sangat mencintai istrinya, soalnya dia bilang gini kan, gue mau ngelindungin lu gitu. Bisa jadi rasa terus cintanya. Bisa juga karena dia ngerasa bersalah juga kali kan, istrinya sempat bilang, karena gue kesepian, itu sedih sih asli. Itu memorable buat aku, salah satu itu karena
Ya ampun, ini tuh sepele banget. Gara-gara lo kesepian gitu. Jadi kayak sedih banget sih di usia seperti itu kan. Dia nggak punya anak juga kan. Tapi itu nyata sih emang. Maksudnya kayak aplikasi kayak gitu-gitu gitu ya. Interaksi di internet itu kayak bentuk pelarian kan biasanya bagi beberapa orang gitu. Cuman ada yang ada yang udah aja lah gitu doang. Bisa balik lagi ke real life gitu ya. Ya tiap orang gimana ya beda-beda ininya, tiap orang itu nggak bisa sama gitu, jadi kita nggak pernah tahu. Orang tuh kalau punya waktu banyak nggak ada kerjaan tuh, ya itu bisa positif atau negatif. Ketemu internet, lu mau gimana? Lu mau jadi positif jadi gimana? Apa lu mau jadi negatif? Di antara dua itulah ya. Iya, antara itu gitu. Pilih Anda ingin menjadi seperti apa. Atau ya biasa-biasa aja, untuk seneng-seneng aja nggak sih? Iya, nggak usah yang gimana. Take it serius lah. Biasanya itu mah seiring waktu sih orang bakal biasanya ya. Tapi walaupun di sini bagusnya pelakunya orang berumur, gitu ya. Ya itu dia berarti orang terpapar informasi sedemikian rupa kayak internet tuh ya emang gak mengenal umur aja kali. Iya, benar. Ya kan? Dan kalau belum siap mah ya udah gitu. Ya kan? Orang tua gitu di sini belum siap gitu sama hal kayak gitu, meskipun dia tahu gitu ini internet ya mungkin bisa kayak gitu. Kalau anak muda mungkin harusnya lebih beruntung ya. Udah tahu lah gitu. Kacau-kacau internet. Sama ini sih keputusan terakhir si suaminya nembak itu sih kalau kata aku. Di akhir I know dia udah salah gitu ya. Kenapa harus nembak lagi anjir? Ya maksudnya gitu. Ya udahlah gitu. Lu udah ketangkep cuy gitu maksudnya. Udah gak bisa gitu. lagi tuh. Ngapain sih gitu, mau ngapain gitu. Jadi kayak makin memperparah aja, tapi ya udah kali ya. Mungkin biar dramatis jadi harus ada yang dor. Itu sedih sih. Itu sedih jadi sih. Sedih. Iya. Jadi dramatis kan harus gitu. Aturan gimana kek? Ya ampun, udah nenek-nenek mah kayak masuk penjara. Iya, berat guys. Parah sih. Ya overall sih kataku clickbait ini ya beneran cukup bikin parno sih. Iya. Tetap. Jangankan yang kita melakukan sesuatu, bahkan yang kita tidak lakukan misalnya nih, kita diem aja cuman seneng upload aja, terus tiba-tiba diambil orang. Itu udah bikin parno gak sih kadang? Mengerikan kan, bikin parno. Makanya hati-hati dulu yang suka posting-posting gitu ya. Enggak, ini bukan nyuruh kalian jadi jarang posting. Enggak, biasa aja sih. Siapa gua gitu ya. Pentingnya, tapi ya takutnya ada orang-orang di sekeliling kalian yang kayak gini gitu ya. Astagfirullahaladzim. Berdoa aja teman-teman kalian itu orang-orang baik gitu ya. Atau dijauhkanlah dari orang jahat yang bukan teman kalian juga. Atau memang jaga privasi aja sih. Bener-bener kayak sini di sini kan kayak orang, ya udah lu aja yang buka, lo yang tahu passwordnya kan, dia kayak terlalu gitu kan sinik di sini. Mungkin pelajarannya itu juga sih. Lu nggak bisa semudah itulah privasi dikasih, meskipun kelihatan orangnya baik nih kayaknya gitu, atau orangnya bener-bener lu percaya, pikir 2 kali aja sih kayaknya. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Privasi mah emang udah sangat krusial sih, walaupun kita hidup di negara yang sering dibobol ya datanya. Jadi silakan pikirkan. Baiklah, kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk clickbait? Aku kasih 7,9 dating apps per 10. Kalau aku 7,5, mantap lah ya. Intinya seriesnya lumayan lah, bikin kita benar-benar nonton sampai beres banget ya. Dalam waktu kurang dari seminggu kayaknya ya. Iya. Film buat kalian yang punya akun-akun alter nih ya. Hati-hati. Silakan cobain tonton Clickbait, ada di Netflix. Dan kalau udah nonton, menurut kalian gimana? Apakah series ini layak disebut series dengan plot twist yang membagongkan? Atau ya kayak gue tadi, plot twist tapi nggak plot twist gitu ya? Silakan lah pikirkan. Coba kamu tulis kamu ikut dating apps apa aja di sini kali aja ya kan? Mau ngapain emang lu? Karena aku lah. Gak jelas. Baiklah kalau kayak gitu seperti biasa, jangan lupa apa aja? Like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snekrip. Dan juga beli kaosnya Snekrip selama persediaan masih ada. Nih, dipakai buat kalian yang nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan mulu sih. Ya daripada bikin ini akun dating apps. Baiklah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.